Jika kamu tidak punya obor atau lampu, mana mungkin bisa menerangi orang lain? Jika kamu menuju Allah kok banyak alasan, itu tanda hijab hatimu sama Allah makin lama makin keruh. Mau sholat wajib malas, mau jalankan kesunahan malas, tapi pandai ngomong ngajak orang berbuat baik, padahal kamu sendiri jarang menjalankan. Jauh dari rahmat Allah, hati-hati iblis mulai menjelma dalam jiwamu. Kalau mau ngajak orang berbuat baik, maka kamu pun harus sudah menjalankan duluan. Kamu sendiri gak punya obor atau lampu, mana mungkin kamu bisa menerangi orang lain? Cahayakan dulu dirimu sendiri dengan mengistiqomahkan amaliyahmu yang berterusan. Meskipun kamu gak ngajak orang berbuat baik, maka terkadang orang lain yang melihatmu akan terkena pancaran cahayamu. Tapi jangan merasa bahwa kamu mulai punya magnet. Hati-hati dengan sifat setan. Setan itu punya tempat di hatimu. Biasakan dirimu dengan ridho Allah tujuanmu, maka kamu akan selamat. Meskipun hatimu molak-malik naik turun, karena kita itu manusia bukan malaikat. Selalu perbaiki niat agar tak salah jalan. Niat itu umpama punya ladang, itu ada pembatasnya, berkotak-kotak, galengan, tempat jalan kaki, sebagai pembatas amaliyah kita. Kayak Rasulullah menjalankan, mengarahkan, membimbing dengan baik. Karena setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu disebut suri tauladan, sebagai penerang alam semesta dan jiwa manusia. Jika pola pikir manusia berubah dari menyadari keikhlasan amal sebagai suatu tolak ukur, maka dia mencoba beramal dengan cinta, dan rasa cinta itu mengalir pesat di urat nadinya. Sehingga apapun akan diupayakan dengan penuh kecintaan, karena kecintaan pada Allah, Sang Pemberi anugerah hidup. Tapi ketika pola pikirnya makin dalam, dia angan-angankan bahwa dirinya sebenarnya tak akan kuasa beramal. Jika Allah tak memberinya kekuatan beramal, maka dalam batinnya timbul keinginan untuk melepaskan diri dari merasa beramal dan merasa mempunyai hak atas amal. Amal itu semata-mata kudro irodahnya Allah, kehendak dan kepastian Allah, bahkan jiwanya sepenuhnya dalam genggaman Allah, dan Allah tidak bisa disogok dengan amal soleh, karena Allah sendirilah sebenarnya yang beramal di dalam setiap makhluknya, sehingga bisa menyembahnya, mengagungkannya. Jadi seseorang itu bisa sholat sebab Allah memberi ruh pada tubuh yang mati, mengalirkan darah dengan pompaan jantung, sehingga urat bergerak, dan manusia dengan lincahnya bisa melakukan aktivitas ibadah. Jika dicermati segenap anggota badan itu sudah dipaket dalam suatu pekerjaan yang diprogram lewat memori internal manusia, silih berganti mengisi otak. Sekarang apa yang harus dikerjakan? Semua tersistematis, sehingga orang yang tercerdas sekalipun tak merasakan betapa rapinya Allah mengatur segala pergerakan. Perumpamaan, kita misal duduk di kursi yang sama persis kursinya itu, juga kursi itu juga, tapi posisi kita ketika duduk, sebagai pesakitan tahanan, kita duduk ketika kita mengikuti ujian, dan ketika kita duduk sebagai direktur sebuah perusahaan, duduk di kursi yang sama, tapi posisi kita beda. Maka akan beda perasaan yang melingkupi rasa di hati kita, karena bedanya kedudukan kita ketika di atas kursi. Artinya bukan kursinya yang menjadikan kita merasa nyaman dan enak, tapi posisi kedudukan kita di atas kursi itulah yang menjadikan suasana hati kita berubah-ubah.
dengan otomatis mengubah suasana di hati kita bagaimana. Nah, itu sama saja kita balik ketikan suasana hati kita bagaimana, itulah menunjukkan kedudukan kita di sisi Allah. Ketika kita resah, galau, gundah, gulana, khawatir, takut, resah, gelisah, marah, sesungguhnya kita tengah ditawan oleh Allah karena atau diberi hukuman karena kesalahan-kesalahan kita. Ketika kita takut, berharap, meminta, bersandar, mencoba sabar, mencoba bertahan, mencoba tenang, dan berusaha mencoba melewati semuanya dengan upaya yang ada, maka sesungguhnya kita tengah menghadapi ujian Allah dan ditempatkan di dalam ruang ujian. Dan ketika kita bahagia, menerima semua dengan lapang dada, enjoy, sama sekali tak takut, sama sekali tak resah, sama sekali tidak ada kekhawatiran, ridho dengan apa saja yang terjadi, bahagia dengan keadaan apa saja, maka sebenarnya kita tengah dinaikkan derajat kita. Suasana hati kita itulah jawaban atas apa yang menimpa kita, menunjukkan kedudukan kita saat itu sebagai apa, dan suasana hati kita sendiri tentu kita tidak direkayasa oleh apapun. Jadi keadaan apapun yang menimpa kita itu bukan salah atau dosa siapa-siapa, tapi memang dikehendaki oleh Allah menimpa kita dan untuk kita. Jika kita menyalahkan orang lain, mungkin nanti akan menyalahkan orang lain juga ketika rambut kita tumbuh cepat atau lambat. Sebagai pribadi, maka tak selayaknya kita memaksakan kehendak atau keyakinan kita kepada orang lain, sekalipun apa yang kita yakini itu telah terbukti kebenarannya. Cukup wa'mur bil urfi wanha 'anil munkar, memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hidayah atau petunjuk itu di tangan Allah. Jika kita telah memaksakan keyakinan diri pada orang lain, maka berarti kita telah berusaha menjadi Tuhan. Jika seseorang berusaha menjadi Tuhan, yaitu yang memaksakan kehendak pada orang lain, supaya mengikuti apa yang diperintahkan dan dikehendakinya, maka selamanya tak akan sukses. Sejak dulu banyak orang yang berusaha menekankan dan memaksakan kehendaknya pada orang lain. Juga sejak dulu tak ada satupun yang berhasil, malah akan menimbulkan pertengkaran dan perselisihan baru, permusuhan yang tiada ujung pangkalnya. Jangan pernah bosan untuk berbuat baik, meski orang baik itu kadang tersakiti dan dijauhi oleh banyak orang. Namun percayalah, berbuat baik justru akan selalu membuat hidup kalian lebih bermakna. Jangan takut karena dibenci oleh banyak orang, dan jangan bersedih karena tidak mempunyai teman. Namun yakinlah semua yang pernah kita lakukan akan kembali pada kita juga, dan ingat tujuan kita hidup itu akhirat bukan dunia. Tanda Allah itu menghendaki seseorang itu agar dekat dengannya, maka akan ditanamkan di hati orang tersebut berkeinginan dekat dengan Allah, dan keinginan itu amat kuat, tak bisa ditahan, dan ada kerinduan seperti rindu pada kekasih dalam menjalankan amaliyah. Sebaliknya, jika Allah menghendaki seseorang itu celaka, maka akan dijauhkan dari keinginan berbuat baik, bahkan sekalipun Nabi Muhammad SAW sendiri menceramahinya, maka akan dimentahkan. Makanya hidayah itu mahal, sebab akan menjadi awal seseorang itu celaka atau untung, bejo. Dan sebodoh-bodohnya orang jika di hatinya timbul niat berbuat baik, kemudian menunda-nunda, karena disibukkan mencari hari yang lebih baik, atau karena alasan yang menjadikan perbuatan baik itu tertunda,
dan akhirnya tak pernah dilakukan sama sekali. Sebaik-baiknya orang adalah yang sibuk memperbaiki ibadah dan perilaku diri di mata Allah, sibuk beramal baik, dan tak ada waktu menilai dan mengomentari orang lain, sebab setiap orang itu menjalankan takdirnya sendiri-sendiri, dan takdir orang lain itu tidak sama dengan takdir kita. Ada orang yang beruntung di sisi Allah, dan ada orang yang celaka. Semua memetik buah yang ditanamnya. Yang menanam Bodrowali akan merasakan pahitnya Bodrowali. Setiap orang itu punya proses perjalanan, dari masa kita kecil sampai masa kita sekarang ini. Proses itu terus berlanjut, dan manusia juga punya teman. Dari kecil sampai sekarang sudah pasti teman itu berubah. Bahkan kemarin yang jadi teman kita bisa jadi sekarang bukan teman kita. Masa, waktu, keadaan itu menjadi filter. Siapa yang waktu ini jadi temanmu? Mungkin karena ada hubungan bisnis, hubungan sekolah, hubungan keluarga, dan lain-lain. Dan teman yang paling setia itu amal ibadah kita sendiri, yang akan menemani sampai kita mati. Jadi sebenarnya manusia itu unggulnya bukan karena banyaknya teman manusia, atau banyaknya pasukan, sekalipun manusia itu dikelilingi oleh pagar tentara yang bersenjata lengkap, malaikat maut juga akan memisahkan dia dari teman manusianya. Tapi orang itu tak ada dipisahkan dari amal perbuatannya. Jika amal perbuatannya buruk, maka amal itu akan menimpakan siksaan padanya. Dan jika amal perbuatan itu baik, maka amal itu akan dijadikan Allah sebagai sebab kebahagiaannya. Dan di mana juga orang itu punya kesempatan yang sama melakukan perbuatan baik atau buruk, Allah tak melebihkan siapa saja manusia. Semua diberi porsi yang sama, terserah manusia mau mengambil porsi perbuatan baik dan porsi perbuatan buruk. Semua ada akibat yang akan diterima. Sang Kiai